lebih 30 menit. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, kita mulai kegiatan kali ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa hamana min ulumi ulama rasikhin. Wassalatu wassalamu ala aliyil kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladziina kanu bi tamassuki syari'ati sholihin. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Ilahi yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in-tabi'innya. Yang saya hormati Bapak Kasih Tantib Kecamatan Sukaresmi, yang saya hormati Bapak Ketua DPD beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kadus 5, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, yang saya hormati para calon PAW Desa Ciwalek, dan tidak lupa yang saya hormati para tamu undangan, tokoh RT RW dari Kadus 5, yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridho dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahmatullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan kampanye terbuka calon pejabat antar wakil Desa Ciwalek. Ini merupakan hari yang kedua, tepatnya sekarang berada di Dusunan 5. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua prakata dari ketua panitia, ketiga pemaparan visi-misi dari para calon, yang keempat tanya jawab, kelima doa tutup. Oleh karena itu, mari kita buka kegiatan ini dengan membacakan Ummul Quran bersama-sama. Ada hadirin waliku niat sholihah idzi wa maqatillah bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara ini telah kita buka bersama. Mudah-mudahan acara ini ada dalam kelancaran dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu prakata dari ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ujang Sujani SPD MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua BPD beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak-bapak calon Kades PAW Desa Ciwalek yang saya banggakan, rekan-rekan panitia yang Allah muliakan, juga bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini di Dusun 4B Dusun 5 Kampung Cisedur. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki putaran kedua dalam rangka sosialisasi program atau kampanye yang diselenggarakan oleh panitia dalam rangka kegiatan PAW Desa Ciwalek. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu tata cara yang akan kita tempuh dalam pelaksanaan kegiatan kampanye ini. Sesi yang pertama 10 menit, setiap calon akan menyampaikan visi dan misinya. Jadi calon 2, calon 3, dan calon 1 bergilir dengan waktu 10 menit untuk menyampaikan visi misinya. Jadi dimulai dari calon 2, kemudian beralih ke calon 3, dan terakhir di calon 1. 10 menit yang kedua, silakan adakan tanya jawab untuk setiap calon.
diadakan tanya jawab. Jika tidak cukup, maka dilanjutkan ke sesi selanjutnya, sesi 3 masih tetap tanya jawab. Begitu aturan yang akan kita laksanakan dalam kampanye kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan kesempatan hari ini berjalan dengan lancar. Semua program-program yang akan dibahas oleh para calon dipahami. Ya, selamat datang kepada RW ya, RW 13. Lebih baik telah daripada tidak sama sekali. Begitu untuk menghemat waktu, karena waktu begitu molor. Biasanya kita start jam 2, sekarang jam 2:38 di jam tangan saya. Saya tidak akan panjang lebar. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Panitia yang telah menyampaikan kata-kata. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan visi misi dari para calon, yang mana mungkin sekarang akan dimulai dari calon nomor urut 2 ya. Karena sesuai dengan yang misalkan panitia, mulai dari nomor urut 1 sekarang dimulai dengan nomor urut calon nomor urut 2. Kepada Bapak Budianto SKP kami persilakan. 10 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala zikra wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kapolsek beserta jajaran, yang saya hormati juga Ketua BPD, aparatur pemerintah beserta panitia, berikut jajaran yang telah berupaya melaksanakan kegiatan menjadi kewajiban dan ini menjadi penutup di akhir tahun 2021 ya. Yang saya hormati para alim ulama, para zu'ama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan hari ini, tak lupa rekan para calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ingat tadi nomor 2 ya. Ya, tinggal di apa? Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah SWT karena kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, bertatap muka ya, dalam rangka memang kita memperhatikan, menyimak istilah nama orang telaah ya, orang seleksi mungkin WH bumi ya, tinggal ditambahkan dengan istikharah, kita memanjatkan doa siapa pilihan yang memang layak untuk bisa membawa desa Ciwalet kepada yang Allah ridhoi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan kita pada kesempatan hari ini yang hadir ya ada dalam lindungan maghfirah dan rahmat dari Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anu kuring dipihormat. Rehna sararasna aya kang musim prima lamun disebut kada
tos taruhan ya. Ya. Margina hampir 4 tahun berjalan, foto simkuring tiap tahun aya wae. Dina kalender ya. Abdi muntal 4 tahun berjalan ya. 2015, 16, 17, 2016 pertama. 4 tahun berjalan kalender digulirkan. Hiji memang aya misinya supaya ingat ya apa, tapi sebenarnya mah itu bukan misi, ya nama tambahan anak ya. Jadi gambaran wasilah gitu kan, yang memperkenalkan ayeuna memang diperkuat inti ya. Jadi hartosna ingin memberikan gambaran kepada ya bapak-bapak, ibu-ibu, gambaran anak kalau memang lebih kenal ke desa Ciwalet terkait program anu terus dilaksanakan ya. Etan hiji nu kadua ngemutan karena kurang banyak program ya, rencana jadwal pribadi kadang-kadang sok teu emut ari ayeuna dinten naon tanggal sabaraha eta manfaat gitu ya. Jadi insyaallah ya sekedar panjang lebar deui perkenalan ayeuna urang luar karena tujuan utama dilaksanakeun kegiatan ayeuna nyata menyampaikan visi misi dan program kerja ya. Kanggo nomor 2 disimbolkan peace 2 peace hartosna visi insya Allah Ciwalet sejahtera peace makanya ya. Nah ditambahan insya Allah enggak ngaran lagi ngarencanakeun ya. Jeung aya perbentenan antara kampanye dan kepala desa sareng bupati. Jadi sagala rupa kena ujung-ujungna sok aya pamunut kieu ada mal bisa. Anggaran kadang-kala ageun ka desa, tapi teu kabeh milik desa bisa diatur. Ya. Lantaran aya ketetapanana, aya bagian-bagian urang teu bisa ngelola. Hayang jalan ieu aya dicret dana santai aya mereka bangun ya. Dana nanggung tapi teu bisa kabangun asa ku piraku. Nah, jadi eta. Jadi insyaallah kodi di pada diingat. Terus anu kadua bahwa visi misi simkuring salerosna sambil 5 menit aja. Asal ruginya. Nah, jadi visi misi simkuring salerosna nama kantun ngalajengkeun ya. Naon wae anu parantos digambarkeun ku mangrupi pelaksanaan kegiatan ya, program ya anu parantos katawis ku para bapak-bapak sareng ibu-ibu sadaya ya. Nu kakumpul visina Ciwalet damang alhamdulillah ya. Ciwalet tos aya perubahan istilah nama lamun tinu gering asal teu bisa leumpang ayeuna mah borona leumpang ngarona oge hese cara nama ayeuna mah geus sudah berjalan. Ciwalet geus katawis aya perubahan ya. Makanya ayeuna tinggal ditingkatkeun dirubah ya paradigma visi misina ya kusimkuring kumargi memang katawis aya gambaran jeung tatapakan anu kapungkur ya. Visina insya Allah Ciwalet maju dan produktif. Jadi lamun geus bisa leumpang, geus bisa jalan, komunikasi bisa lompat ya. Ari dia dikumahakeun kalau gue bisa leumpang, diarahkeun supaya memang leumpang ieu aya manfaat. Aya hasilna. Maju ya, ngan ukur memang leumpang itu mana naon. Makanya ditambahkan produktif. Leumpang oge aya manfaat. Ya.
Jadi insya Allah eta gambaran anak. Sarang maju oke, waktu di hartos gitu. Maju teh enak mandiri, ya, ayo mandiri yang paham benar. Kurang mengadukan tenaga kekuatan naon, kurang bisa hirup dina. Ciwalen mengadukan potensi, ya sumber daya, danana, pendudukna, alamna. Ieu rek diolah siga naon, ieu kamandirian urang. Anu kedua aspiratif, tangtosna insyaallah, ya. Nu kapungkur parantos di jalan teh, anu kawitna permohonan aspirasi teh ngan ukur kadang-kadang top down. Ti luhur ujug aya program A, B, C. Ayeuna mah berdasarkan proses dari bawah ditampung heula. Nu luhur mah ngan ukur nganalisa mana anu memang layak. Namanya dikembalikan kepada forum. Proses aspiratif ya yang dijalankan dan itu sudah berjalan alhamdulillah. Itu per 2016 2017 full sadayana dimulai dari proses penyusunan anu kawitna hampir beroraan diajak ngobrol sehingga nama RT RW gitu dah ujug-ujug kayak program, tapi kan sudah berjalan dari 2015 itu sudah berjalan aspiratif jaya unggul. Hartosna memang ngagadukan harapan bahwa Ciwalen ayatnya unggul. Kamari memang Ciwalen harus ngagadukan pendidikan, ayat prestasi-prestasinya merenang kajeda beberapa waktu kayak taman jadi PR bersama. PR bersama baik aparatur BPD ya, elemen kelembagaan desa termasuk merenang ayeuna jadi PR emutan kamu para calon dan produktif. Abdi berharap bahwa Ciwalen kapayuna banyak ya pengembangan proses pemberdayaan anu sejalan boh dengan potensi nu aya masyarakatna, potensi di tiap lingkungan wilayahna, ya sumber dana nu aya dengan potensi bumdes walaupun ayeuna mandek ya teu aya kegiatan anak atau mudah-mudahan kapayuna dia biasa berjalan. Waktu atur 2 menit Pak. Panginten sakitu sementawis kanggo misi mangkin we dipedatina pertanyaan. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, tepuk tangan untuk calon nomor 2. Sebelum kita lanjutkan, selamat datang kepada Ibu Kasih Ibrahim dari Kecamatan Sukasmi. Bapak Ibu, mungkin sekarang ada perbedaan. Kalau kemarin kita menyampaikan visi misi, kemudian langsung ditanggapi oleh audiens. Sekarang kita lanjutkan untuk pemaparan visi misi dari para calon. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya itu pemaparan visi misi dari calon nomor urut 3 kepada Bapak Sukandar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun panitia anu abdi ayeuna pangajian bagian maparkeun visi sareng misi. Langsung dipayun abdi bade ngaturkeun nuhun ka Bekasi Kecamatan. Terus lengkap ka Dusunan 5. Kamu nyakseni pemaparan visi sareng visi. Atur nuhun oge ka BPD tos hadir. Atur nuhun ka ketua panitia. Atur nuhun oge ka para RT sareng tokoh agama, tokoh pemuda. Sareng Bapak RW anu tos hadir. Atur nuhun oge punten Bapak Kapolsek, terima kasih banyak telah hadir di Dusunan 5. Langsung dipayun penginten abdi pada ngageun secara pribadi. Benten sareng Pak Budi panginten Pak Budi mah sebatlah tos dikenal di masyarakat Desa Ciwalen karena beliau pernah menjabat
selama tahun ayah abdi mah kayak dan sampai pada niat lepangkan nami abdi Sukanda, alamat Kampung Ciwalen Plaza, RT 02 RW 02. Abdi gaduh rama Bapak Cecen Surahmat almarhum, seorang ibu Bu Iji Witarsi. Dina perkawis pencalonan ieu abdi sanes wawantunan nyalonkeun istilahna teh dina PAW. Nah kadang-kadang guru anu pinter, guru anu berpendidikan, guru anu sagala rupi lah dina kasarna lah kudu nu sae. Alhamdulillah abdi aya panggilan nurani secara pribadi hoyong memajukan desa Ciwalen untuk ke arah yang lebih baik. Sanes ayeuna maksana kirang baik akan ditingkatkan, mudah-mudahan akan ditingkatkan. Dan upami misalkan abdi aya kahoyong tapi ke aya kemauan, insya Allah kahoyong eta teh moal janten. Mata abdi kawantunan we dina pencalonan PAW ieu teh. Dina visi sareng misi program kerja tadi gila Pak Budi isi kan abdi mah eleh Pak abdi gadis himbauan ieu dina artina abdi gaduh program kanggo pemerintahan desa. Istilah intina teh dina mungkin upami dina pelayanan senyum sapa salam, insya Allah eta teh bakal ditegaskan keharusan kepada masyarakat, kepada pemerintahan desa untuk masyarakat yang datang ke desa. Eta bakal diprioritaskan ku abdi malah mah upami sim kuring jantan teh mah abdi mah bakal ngadama stiker langsung kena upami misalkan tos dilantik Pak asli lain masalah perkawinan naon janji akan mengedepankan senyum sapa salam untuk para pemerintahan desa dan abdi nyaira mulai eka rangkap dulunya misalkan ayo abdi sangeunana henteu. Jadi keseluruhan pemerintahan desa abdi bakal ke masyarakat teh kedah kitu pelayananna ulah eleh swasta lah. Entong bararaeun datang masyarakat teh gitu. Karunya Bu Pak masyarakat anu ka desa teh moal datang ka desa lamun eueuh perluna da teu bira meureun nyata sebutlah tanda tangan kades atawa surat naon anu berkepentingan ka eta teh kebanyakan mah warga Ciwalen ulah dipersulit tah ku masyarakat ningali misalkan perangkat desa atau ya atarapi siapa mungkin di desa ku cara melayani mungkin istilahna senyumna entos sae pirang baga dina kasar ditanya Pak bade aya keperluan naon Bu bade aya keperluan naon eta teh geus bungaheun berarti di aku ulah nepi ka istilahna teh si masyarakat didinya teh ngajentul we eueuh anu nanya eueuh anu naon. Jadi intina mah kudu respect ke masyarakat anu datang ka desa bade naon teh kudu di pemerintahan desa atau misalkan eta kudu respect ke masyarakat. Maka abdi makaikan simbol senyum sapa salam wajib insyaallah 3S. Kalasan nama abdi S Sukandar. Oh, itu bagian Bapak. Dina visi ajeuna abdi mah rek norolong visi mah misi liata. Visi membangun
bersama membangun desa melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju desa yang maju, mandiri yang berlandaskan akhlakul karimah. Misi mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa. Tak penonton ulasan nama atas ulas tadi yang mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa sanes untuk saya dina kasalna untuk saya kan kurang tingkatkan ke yang lebih baik, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa Ciwalen yang seperti tadi dietakeun panten da pelayanan abdi insyaallah upami misalkan aya amanah di Allah tema abdi moal ngahesekeun kana kawarga masyarakat upami anu memarjokkeun simkuring 1 kali 24 jam abdi siap upami misalkan di kedusunan 5 atau di kedusunan manapun untuk membutuhkan abdi pasti unsur mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan badan usaha milik desa atau BUMDes dan program lain untuk membuka lapangan kerja untuk masyarakat desa. Panginten BUMDes ayeuna Pakun insyaallah upami misalkan eta mah urang buka urang eta mungkin sagala rupina kedah musyawarah sareng PPD sareng jajaran anu aya anu berkepentingan atau napi sareng BUMDes, meningkatkan sarana dan prasarana dan segi fisik baik itu kesehatan, pendidikan, olahraga dan kebudayaan di desa Ciwalen, mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa, mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi di dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. Eta mah panonton poinna masyarakat mungkin ditilaina. Abdi secara pribadi atau mungkin jajaran perangkat desa atau napi pemerintahan desa entong nyebutkeun baik menurut beliau. Tapi baik dan buruknya ada di pandangan masyarakat desa Ciwalen, menjaga dan memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Program kerja bidang pemerintahan, pembenahan aparatur pemerintah desa perlu dibenahi dan dibina agar masing-masing bidang dapat berfungsi sesuai tupoksi dan tidak menjadi tumbang tindih tugas. Meningkatkan pelayanan publik, transparansi keuangan. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan mengalokasiannya dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT dan RW minimal 1 dalam tahun. Yang pertama harus dilakukan karena semua akan dikembalikan kepada hasil usaha. Sudah habis makan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk calon. Selanjutnya untuk pemaparan visi dan misi dari calon nomor 1 kepada Bapak Agus Sunandar SPD SD kami persilakan 10 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala nikmatillah, amma ba'du. Lagu dibayun, ayo orang sani-sani panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur, alhamdulillah. Dimna sonten ieu urang alhamdulillah biasa tepang ngayun mumpul bokok kalonyok di ieu haflah insyaallah mubarakah. Dina rangka pemilihan PAW Kepala Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi. Salawat sinaran salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam wasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in dan masuk urang sadayana. Mudah-mudahan
urang sadayana aya hadir di dieu kenging sapaat ti mantenna di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kupipados dipihormat kalian insyaallah munggu Allah dimuliakeun Kepala Kapolsek Kecamatan Sukaresmi beserta dengan jajarannya, dan juga tidak lupa kepada perwakilan dari pemerintahan Kecamatan Sukaresmi yaitu Ibu Kasih kaum pemerintahan, alhamdulillah bisa hadir beserta pendamping Desa Ciwalem, dan juga tidak lupa kepada Ketua BPD beserta jajarannya, alhamdulillah bisa hadir, dan tidak lupa kepada panitia dan beserta jajarannya, alhamdulillah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuangkan visi misi insya Allah untuk memajukan Desa Ciwalem. Dan tidak lupa pula kepada tamu undangan yang telah diundang oleh para RT yang ada di Kedusunan 5. Alhamdulillah yang hadir begitu banyak, luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat ya, insya Allah. Izin kepada rekan-rekan calon kedua dan calon ketiga, insya Allah saya akan menyampaikan visi misi. Alhamdulillah dari calon kedua mempunyai slogan maju, dan calon ketiga juga mempunyai slogan juga 3S ya. Tapi pada dasarnya saya tidak akan memberikan slogan pada awal, insya Allah pada akhir akan memberikan sebuah slogan yang mudah-mudahan diterima oleh masyarakat. Namun pada dasarnya saya akan menuangkan visi misi, tapi sebelumnya saya akan memberikan dan menuangkan dulu gambaran profil Desa Ciwalem. Desa Ciwalem, alhamdulillah di Kecamatan Sukaresmi, di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Desa Ciwalem ini dekat dengan jalan provinsi. Alhamdulillah insya Allah lebih mudah untuk menjangkau ke kota dan seterusnya. Itulah gambaran kecil, karena kalau digambarkan secara menyeluruh tidak akan cukup waktu. Nah, profil Desa Ciwalem pada dasarnya, Desa Ciwalem ini yang alhamdulillah luas tanahnya begitu luas, kurang lebih 665.505 hektar, dan beserta jumlah kakak 3.000, kurang lebih 3.394 kakak, dan di mana ada mata pencaharian penduduknya yang terdiri dari petani, buruh, pedagang, karyawan, PNS, TNI, dan Polri. Pemerintahan desa ini memiliki 5 kedusunan yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya pribadi bisa hadir di Dusun 5, dan juga tidak lupa ada RW, rukun warga ada 14 RW, dan juga ada rukun tetangga atau RT ada 44 RT. Nah, syarat keagamaan masjid 18 masjid, musola 34, dan TPA TPQ ada 10. Terus sekolah dasar ada 4 SD, sekolah menengah ada 1 SMP, yaitu alhamdulillah di sini SMP Parahyangan, SMP swasta, dan sarana kesehatan ada 14 posyandu, ada 1 puskesdes, sarana olahraga insya Allah ada lapangan bola dan juga lapangan bola voli, lapangan bulu tangkis. Itu profil dan gambaran umum tentang Desa Ciwalem. Maka untuk itu saya atas nama insya Allah mudah-mudahan tahu, yaitu Agus Sunanda, akan menyampaikan visi misi pada pencalonan PAW Kepala Desa Ciwalem tahun 2021. Mudah-mudahan Ciwalem ini akan lebih maju dan lebih baik beserta dengan masyarakatnya, dan pemerintahan lebih juga bergerak. Visi yang insya Allah saya akan sampaikan yaitu dengan melihat gambaran tadi, maka visi yang akan dikedepankan yaitu gotong royong. Gotong royong membangun Desa Ciwalem
yang lebih baik, yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. Itulah insya Allah kalau seandainya ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka visi tersebut insya Allah kita akan jalankan dengan membawa misi, yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa, meningkatkan pelayanan publik masyarakat desa yang lebih maksimal, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Itulah visi dan misi yang saya sampaikan. Maka insya Allah, maka dengan visi dan misi maka ada program kerja. Program kerja yang saya tampilkan ada 4 bidang. Yang pertama, bidang pemerintahan, meliputi pembenahan aparatur pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa Ciwalem perlu dioptimalkan kinerja agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas secara tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, transparan keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparan keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasian minimal 1 kali dalam setahun atau musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada BPD. Yang ketiga, sinergitas dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa yang menganggotanya merupakan tokoh-tokoh wakil masyarakat dari setiap kedusunan sebagai mitra kerja kepala desa, serta menampung aspirasi masyarakat. Harus diajak musyawarah, terutama menyangkut masalah strategis terhadap pembangunan desa. Bidang pembangunan yaitu bidang visi dan bidang akhlak. Untuk bidang visi, kita membangun sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan pengecoran jalan pokok dan jalan lintas persawahan dan ataupun jalan lingkungan di tiap-tiap lingkungan RT. Terus bidang pertanian, sebagai penduduk desa Ciwalem adalah hidup dari hasil pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani yang ada di desa. Yang selanjutnya terakhir, bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi mengoptimalkan kinerja RT, pembinaan PKK, kader posyandu, linmas dan bumdes. Itulah program kerja yang saya sampaikan. Insya Allah kami atas nama beserta dengan masyarakat, mari kita majukan desa Ciwalem yang lebih baik, karena kami nomor 1 paling mantap meraih amanah tanpa akhir pengabdian. Baik, waktunya sudah cukup, lalu silakan ditutup. Ya, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk kepala 3 calon orang yang begitu luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tahap pertama sudah selesai pemaparan visi dan misi. Jadi sudah berjalan selama 30 menit. Setiap calon tadi sudah memaparkan visi dan misinya selama 10 menit. Lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu tanya jawab. Ini kita kasih waktu 30 menit. Tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya kepada para calon
ya. Bertanya kepada para calon, silakan Bapak Ibu akan bertanya kepada siapa. Nanti untuk calon silakan menjawab dengan waktu 10 menit. Baik, 30 menit untuk pertanyaan dimulai dari sekarang. Mana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu mau ditanyakan dan ditujukan nanti kepada siapa yang bertanya. Boleh kepada perorangan, boleh juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dede Murtiana dari RT 3 RW 13 Kampung Cisempul. Mau sedikit bertanya lah. Yang pertama mengenai perekonomian dulu. Apa yang akan Bapak-bapak lakukan apabila sekarang kan begini, PKH kan banyak yang dapat PKH, banyak yang dapat beras, sedangkan sekarang kan bukan Cisentul, Desa Ciwalen kan kebanyakan petani sama petani bunga sama petani padi. Otomatis ketika sekarang banyak yang bercerita mengenai petani susah jual beras katanya. Pertama susah jual beras, kedua harganya murah. Jadi sekarang alhamdulillah PKH udah merata. Namun ada sedikit kendala untuk petani. Jadi sekarang tuh susah buat jual padinya. Sekarang kan beras kan mahal. Terus kalau masalah harga padinya tidak sesuai. Apa yang bapak-bapak akan lakukan? Pertama, dan untuk padi sekarang bunga, petani bunga. Solusi apa yang akan bapak-bapak lakukan? Apabila harga bunga tidak laku, otomatis kan rugi itu. Ya. Ada nggak subsidi buat petani bunga? Untuk masalah pendidikan, kedua untuk masalah pendidikan. Berhubung saya berkecimpung di dunia pendidikan, tolonglah ini pesan juga. Insentif. Yang pertama ini dulu, tolong disetarakan antara PAUD sama TKI sama TPK itu tolong disetarakanlah di desa. Terus kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, tolong semua dipangku. Itu hanya pesan ya. Jadi jangan hanya satu saja lembaga, karena desa Ciwalen itu kan banyak organisasi, bukan hanya PAUD, bukan hanya PAUD, tapi TKI, TPK ataupun MD. Nah untuk itu tolong keadilannya. Jadi apa atau ada kegiatan apa maupun itu tolong dirangkul semua kan warga masyarakat, warga desa Ciwalen. Yang kedua masalah apa lagi? Ketiga. Ya, yang ketiga Bu ya. Tadi masalah kelas, pendidikan. Untuk kesehatan 3 aja. Ya, untuk cukup 3 ya Bu ya. Kasih aja. 2, 3 lagi, 1 lagi. Kapan lagi saya mau bertanya? Kalau udah jadi desa, kalau udah jadi kades, beda lagi. Yang ketiga, tolong bapak-bapak atau bapak-bapak, apabila misalnya nanti salah satu dari bapak-bapak menjadi kades, tolong pertama yang tadi senyum sapa sebenarnya Pak Haji. Kedua nanti dana desa tolong dipergunakan seharusnya. Kita tidak minta tidak minta muluk cuman ini dana untuk pendidikan, tolong pendidikan, dana untuk kesehatan, tolong kesehatan. Jadi kalau misalnya dana sekian juta turunnya gimana gitu lah, tolonglah itu diperhatikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu. Dengan Ibu siapa tadi? Ya. Bagaimana, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke. Iya. Katanya Pak itu mohon maaf. Karena memang sudah munal. Baik, dijawab. Kita sepakati ya, mau dijawab langsung. Untuk yang menjawab pertama mau disesuaikan dengan nomor yang tadi, dari nomor 2 ke 3 ke 1. Karena ini pertanyaan untuk semua calon, tidak diperuntukkan untuk satu orang. Mungkin kita akan mulai dari Bapak Budi dulu. Ya. Waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pertanyaan, satu session, yaitu 3 pertanyaan. Ya, 1 orang 3 pertanyaan. Ini sesekali. Bari anak-anak nih, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu Dede, ya, pertanyaan terkait dengan ekonomi atau pemberdayaan, kedua terkait dengan pendidikan, dan terakhir kesehatan. Bahwa jadi abdi ngekutan di ngalah ya. Pertanyaan tadi seperti simpuring dengan rekan-rekan di calon bupati. Karena konteksnya itu adalah konteks langsung eksekusi program anu memang bisa langsung dilaksanakan. Perlu dipahami bahwa anu simpuring menjadi gambaran pelajaran selama 6 tahun ke belakang bahwa itu tidak semudah seperti itu karena ada aturan main. Ya, bahkan patut dipertanyakan manakala ayah istilahnya kamu simpuring calon menjanjikan ABC yang ujung-ujungnya itu jelas gitu kan. Iya, 100 meter misalkan eta petani sabar kelompok itu kan, iya baru semuanya dijanjikan dalam konteks bisa dibangun semuanya, ya. Bahkan angke eta tanah TPU kurang beli, iya paham atau tidak? Nah, artinya bahwa semua yang diharapkan pasti. Nah, alhamdulillah, iya reng-rengan para calon saya dianggap jadi siga calon bupati bahkan presiden. Lalu pertanyaannya langsung to the point, ya. Petani padi kumaha caranya, ya, tak kalah panen dia bisa dibeli, kan mikir lah. Cangkang tuh saya sebagai kepala desa bisa kebeli ya kami, ya. Artinya gini, terkait dengan ekonomi sebenarnya saya sudah memberikan sebuah pencerahan, ya. Di 2017 mencari bibit unggul yang bisa mengelola terkait dengan ekonomi desa. Ya, 2018 terbentuklah BUMDes. Ya, 2019-2020 alhamdulillah bergerak dan bahkan menjadi prototipe, menjadi pilot project di kecamatan, bahkan sudah masuk di lingkup kabupaten. BUMDes berjalan, itu menjadi promotor di bidang ekonomi. Kamu pemberdayaan terkait dengan ayeuna aya petani padi tatkala musim panen, ya, lantaran yang geus loba mangkarung-karung dibagi ke PKH, ya, BST dan yang lainnya, ya, petani bunga sebenarnya memungkinkan ke depannya tatkala BUMDes ini berjalan, ya, bisakah handle dari desa langsung membeli tidak ada, tidak mungkin. Jemual bisa, ini kairah gitu. Tapi terkait dengan BUMDes bisa. Ngan beneran kunaon atau ditinggalkan BUMDes geus tinggal berjalan merambah dengan berbagai potensi core bisnis kalahkah eueuh gedung nage aduh karena rokok ayeuna sangat menjadi pertanyaan, ya. Kenapa? Nah, artinya Abi menjawab terkait dengan ekonomi, maka kita bangun core pusat kamu pengelolaan ekonomi pemberdayaan
ikut andil pemerintah desa iwal bibung, karena itu menjadi sarana. Aturannya jelas, di tingkat pusat ada BUMN, di tingkat provinsi daerah ada BUMD, di tingkat desa ada BUMDes. Itu menjadi syarat mutlak, ada ketentuannya, kita bisa mengelola perekonomian. Yang kedua, pendidikan. Ya, lebih to the point, ya, pada dasar nama insentif harus bisa menunjang ya semua elemen. Dan salah nama ya jadi ngabuatekan baheula ya. Salah nama. Dan alhamdulillah sebenarnya pemilih emot-emot 2018 mentelepon Ciwalet termasuk yang pertama memproposori insentif terkait dengan PAUD, sehingga tahun berikutnya di perubahan bahkan ada yang mengikuti desa-desa lain yang mengucurkan. Bahkan ada desa yang menanyakan kenapa bisa ayah kena insentif suatu maca ya, akhirnya mengikuti kecamatan akhirnya bisa. Jadi pada dasarnya ayeuna terkait dengan pemerataan ya, kemarin ayah perbedaan. Seharusnya kenapa ada perbedaan? Karena ada pengkhususan terkait dengan PAUD dan TK itu ya perda di Kabupaten Cianjur. Hari kapayeuna mah tinggal ya kita lihat ya anggaran kita insya Allah ya, supaya memang pada dasar nama ada insentif yang bisa menunjang ya kegiatan para guru PAUD ya TK dan TPK dan yang lain yang setara. Alhamdulillah. Rajakan atau lebih khas itu lah. Bang Adi, silakan ya. Tidak. Sudah dulu. Dilanjut sekitar 2-3 menit lagi. Pertanyaan kedua terkait dengan pendidikan tadi. Ya. Jadi pada dasarnya ya Kang Musim Purima sudah bisa memahami karena memang guru yang mempromotor yang terkait dengan inisiatif guru PAUD, bahkan nanti guru ngaji ya DKM yang lain itu tak kalah. Tahun pertama Ciwalet melaksanakan insentif yang memberikan insentif guru PAUD dan TK. Mulai saja, mulai mengikuti, kita sudah menginjak kepada yang kedua guru ngaji dan DKM. Tahun berikutnya mulai yang berang tahun dia itu ditingkatkan, ditambahkan. Ya artinya kita sudah bisa memulai, karena yang harus kita pahami itu adalah tata aturan. Ini menyalahi atau tidak, tak kalah tidak ya kita laksanakan. Ada posnya atau tidak, baru kita isi. Ya. Nah terkait dengan kesehatan, selama dulu 1 tahun digodok bahkan dibuat perdes ya dengan BPD, kita coba ada program kesehatan bebarengan PRLKTA ya yang kita masukkan, makanya dibentuklah desa siaga aktif pertama di kecamatan berjalan. Tapi aku lihat ternyata proses perjalanan itu kembali deh itu kepengurusan dan yang berikutnya seperti apa ya perjalanannya. Ya, harapannya bahwa program itu seharusnya ingin menjadi program kebersamaan berbagi, karena memang alhamdulillah nih banyak yang anu pupus ayah santunan, melahirkan santunan, anu kampus kesma akan dibantu diproses, tapi ternyata proses perjalanannya ya perlu evaluasi. Ya, ini menjadi bagian, tapi ke depan kita coba ada program apa saja yang sehingga kesehatan bisa menjadi bagian ya yang bisa dikelola oleh desa untuk kesejahteraan. Pengen segitu biasa kawalan pertanyaan oleh Bu Dede. Atas waktunya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhitung tangan untuk calon nomor urut 2. Lanjutkan dijawab oleh calon nomor urut 3. 10 menit dimulai dari sekarang. 3 pertanyaan, 1 perekonomian, 2 pendidikan, 3 kesehatan.
di Ibu Dede Panten anu domisili di RT 013 Desa Kampung Cisebur. Dina perkawis perekonomian leres sanes ngajiblah Pak Budi itu. Nah upami misalkan dina saat-saat ayeuna menciptakan lapangan kerja jika nanti susah keneh di Pak Kaibu pagi ayeuna situasi pandemi belum berakhir gitu nya entong boroni anu sifatna baru anu tos jalan ge kadang-kadang mundur yang pangitan abdi bakal ngoptimalkeun anu naon anu sifatkeun badan usaha milik desa menghidupkan itu pangitan untuk penghidupan ekonomi yang ada di desa. Namun maksud etana ya seperti kamu misalkan ke Karang Taruna tetapi orang-orang anu aya di lingkungan KRT-an pengelolaan sampah misalnya bisa dipilih atau dipilah seperti botol aqua dipisahkan terus digambar kerajinan eta bisa diical upami kurang kreatif di satu lingkungan terus disalurkan atau misalkan dipasarkan yang salah satunya bisa dibundes lah ditip. Mudah-mudahan kan bumdes jalan aksesnya biasa juga kayak tamu atau nabi naon gitu. Insya Allah anu ya nama pangitan ekonomi nama anu anak perkawin saya abdi tetap bakal menghidupkan badan usaha milik desa tetap bumdes anu jurusannya sama abdi gacan eta pilih lepat pendidikan PAUD atau TPQ ya pangitan abdi sangat mendukung sekali bu upami misalkan ayah sebutlah kalau guru PAUD atau TPQ atau nabi sarang anu di alim ulama anu guru ngawas gitu abdi sangat mendukung sekali kan abdi gacan biasa sepakat memberi keputusan di perkawis ieu soalnya halus melihat aturan heula biasa eta dibantos dina dede atau adede gitu nya soalnya abdi tajan kantos keran gitu nya eta biasa aturan heula soalnya abdi tajan kantos janten kepala desa bila cek abdi siap gitu nya ternyata dina kenyataanna aya aturan gitu nya ada regulasi atau aturan abdi mungkin bakal diletakkeun mungkin bakal ditagih ku masyarakat yang khususnya guru PAUD atau misalnya eta karena dina ieu abdi sangat mendukung sekali dina program eta mah da barudak ulang ge dina kasarna keleutik teh panggeulana belajar teh di PAUD heula di guru ngawas heula gitu maka abdi sangat mendukung sekali secara pribadi siap upami misalkan aya biasa dibantos ku dana anu ADD atau ADD yang diwujudkan ke pemerintah pusat sareng pemerintahan daerah ngan abdi tajan biasa janji teh biasa aneuna abdi bade tinggal aturanna perkawis kesehatannya ya eta mah kesehatan milik bersama ku ngan ieu mah abdi bade ngajawab secara pribadi we lah lamun misalkan upami aya warga nu kudu misalkan dirujuk ke rumah sakit atau ke puskesmas dengan keterbatasan biaya abdi akan respon bu misalkan seperti apa surat rujukan secara pribadi pun abdi akan lengkap mengenggap bumi anu memerlukan perlu naon asa urang kalian biaya gede bu benar asal ulang yang biaya yang gede nya kira-kira itu bisa meuli obat dipameulikeun obat hayang disuntik teh bukan ke Menteri Ajun hayu terus tapi masih secara pribadi hal itu dan mau kira mau kira abdi mah bade kitu na ulah aing jawab
cek salah ngomong. Akhirnya menjadi bubaran terapi, notadi nanti simpati jadi empati bu. Padahal secara pribadi abdi mah bisa tanya ngomong. Butuh simkuring lamun abdi sana dinasibkeun aya izin Allah teh mah abdi hiji kali 24 jam siap melayani ibu. Karena abdi sebagai pimpinan akan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya mah. Lain melayani ibu, ini melayani masyarakat. Baik lagi beri tepuk tangan untuk calon nomor 3. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya, pemaparan atau jawaban dari calon nomor urut 1, yaitu silakan kepada Bapak Agus, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ibu Dirjen, kurang kawitan amal. Mudah-mudahan sama bodos, satujuan dan saarahan tetap mantap bangsa. Nuka hiji dina perekonomian anu sami-sami urang pasti kraoskeun ya, antawis ayeuna bansos, PKH, BLT ya, dan seterusnya polemik bagi masyarakat karena dengan adanya COVID-19. Tutungna para petani aya di Kampung Ciwalen, Desa Ciwalen, anu dasarna para petani, nah di sana mengalami kerugian besar sampai-sampai bangkrut. Dan sampai-sampai menjual apa yang ada di rumah, baik motor dan seterusnya, untuk membangun sebuah perekonomian kembali. Tapi insya Allah, alhamdulillah dengan COVID-19 yang setidaknya agak ringan, nah berarti bisa bangkit. Dan ketika bangkit, maka bangkitkan, hidupkan kembali para petani yang ada di Desa Ciwalen, khususnya PPL-nya Sentuh. Apa yang menjadi dasar untuk kemajuan perekonomian dalam pertanian kembang, bunga ya, bunga potong dan seterusnya, dan ataupun padi. Kalau tidak disentuh pertanian, maka apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa bekerja sama dengan BUMDes sedangkan pertanian itu tidak bisa, tidak bersamaan gitu. Jadi intinya kerjasama antara petani yang ada di Desa Ciwalen khususnya bisa bekerja sama nanti bersama-sama BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, karena BUMDes ini adalah maju dan tidaknya, mundur dan tidaknya kemajuan perekonomian yang ada di Desa Ciwalen. Saya sempat masuk di BUMDes karena greget. BUMDes terhirup-hirup, tapi ketika masuk karena bukan ketua, apa daya tangan tak sampai. Karena semua keputusan ada di ketua. Hidup dan tidaknya BUMDes ada di ketua. Ketika ketua bergerak, maka insya Allah BUMDes pun akan lebih bergerak. Dan kami sudah sentuh dengan pengusaha-pengusaha beras dan bahkan kerjasama dengan BUMDes yang ada di Kabupaten Cianjur sampai ke Cikalong, bersama BUMDes yang ada di Desa Cikalong. Terus ada berak ya, pupuk seperti itu. Itu bisa dikomunikasikan dan bisa disosialisasikan ke setiap yang ada di Desa Ciwalen dengan pertaniannya, apa yang dibutuhkan oleh petani bisa bekerja sama dengan BUMDes. Begitu. Terus pendidikan. Nah, pendidikan di sini ada sebetulnya entah 3 lembaga ya. Ada PAUD beda kan dengan TPA, TPQ ya, itu beda. Terus ada juga Dinia. Nah, TPA ini dipegang oleh lembaga BADKO ya, Badan Koordinasi antara TPA TPQ yang ada di lingkungan Desa Ciwalen yang diketuai oleh masing-masing, dan kebetulan Dinia juga ada FKDT. Itu berbeda. Kalau seandainya ingin menambahkan insentif dan ataupun apapun, tadi kita ke belakang menggambarkan berapa yang ada di TPA TPQ sekolah yang ada di Desa Ciwalen, maka kita berkoordinasi kepala desa.
ke bawah karena kepala desa dan harus mengayomi masyarakat yang ada di desa Ciwaleng. Dan bahkan bukan itu aja, ya, kepala desa harus sentuh juga sekolah-sekolah negeri yang ada di lingkungan desa Ciwaleng. Berjalan dan tidaknya pendidikan optimal atau tidaknya, kendala-kendala untuk memajukan masyarakat desa Ciwaleng berwujud dalam pendidikan, maka ikut serta kepala desa untuk memajukan dalam dunia pendidikan. Sentuh, ngobrol, berkomunikasi, kendala-kendala apa, kita bersama. Seperti itu, ya. Insya Allah kalau seandainya saya ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam ridhonya, maka kita membangun dunia pendidikan lebih maju. Dan dalam kesehatan pun kita sentuh programnya. Di pemerintah itu ada program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kesehatan jam kerja, sentuh jam kerjanya. Yuk kita sama-sama dalam menjaga kematian ibu dan anak. Ketika ada jam kerja, cepat tanggap. Hubungi RT, hubungi ambulan, posyandu dan seterusnya. Maka harus kolaborasi, harus bersama. Saking semangat tuh, begitu, ya. Terima kasih. Begitu. Jadi ketika ada kesehatan, ya, dalam artian bisa, waduh, kita butuh nih jam kerja. Hubungi siapa yang tahu. Insya Allah saya pribadi tahu. Jam kerja kita sentuh jam kerjanya. Ya, waduh, ini bukan jam kerja, tapi dioperasi, butuh dana, butuh anggaran sekian puluh juta. Alhamdulillah, saya pribadi sudah membantu, tapi tidak dikemukakan dikarenakan ya mungkin takutnya pada datang belum ada. Tapi ini untuk betul-betul yang miskin. Kita sentuh, kita mengayomi, kita ke bawah. Oh betul tidak nih, perlu dibantu. Pas dilihat, oke, saya bekerja sama bersama Dinas Sosial. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kesehatan harus disesuaikan dengan keadaan program pemerintah. Kami siap, tidak ada jam kerja buat apa, tapi bisa meningkatkan. Turun serta ikut serta kepala desa, insya Allah kita bisa bersama dengan RT, Pak RT, Pak RW, koordinasi ketika ada masyarakat dan posyandu yang ada di lingkungan masyarakat dalam menyentuh dengan kesehatannya, maka di sana harus kolaborasi. Begitu, ya. Jadi kerja karena sesuai dengan visi gotong royong, bahu, tidak ada gotong royong. Wajalan program sebagus apapun desa Ciwaleng, yang masyarakatnya semua maju. Contohnya tadi diutarakan sampah, jadi karena sampah, antonglah, bukan ya? Seperti itu, ya. Nah, jadi insya Allah itu kedepannya sebagai bentuk perhatian, kita perhatian sama-sama, baik kelembagaan dalam perekonomian yang ada di desa Ciwaleng, ya, PPL-nya sentuh, dan sekarang PPL-nya entah siapa, dulu Yudis pindah ya sana, terus ada Ono karena 2 cabang, ya, Nyegang, sekarang tidak ada. Nah, jadi petani ini mau kemana larinya karena nggak ada mastakana gitu, ya. Dan harus betul-betul terbuka. Ini tidak banyak terbuka, ya. Menangan ini buat dan seperti itu. Jadi harus hidup. Ulah asal tunjuk kamu petani, punya kampung pen dan petani, ya. Atau majalah tukang tindih seperti itu, ya. Harus disesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungan desa Ciwaleng yang dibutuhkan. Begitu, mungkin sekiranya mudah-mudahan tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Nanti insya Allah kita kedepannya kalau misalkan ada nasib umur yang panjang dan dalam keadaan sehat, kita bermusyawarah mufakat dalam hal untuk kebaikan perekonomian, pendidikan ataupun kesehatan. Mungkin sudah habis? Masih ada Pak? Masih ada? Ya. Alhamdulillah masih banyak Pak. Waktunya masih sebenarnya nih, ya. Cukupnya masih ada 2 menit lagi Pak. 2 menit lagi, ya. Jadi perekonomian, pendidikan dan kesehatan, ya, diulang kembali lebih paham, ya, seperti itu Ibu, begitu ya. Bunganya
pandinya. Nah, kan sekarang mah rumah tidak nyampe ke Jakarta, ya. Kenapa? Karena COVID, ya. Atau kudu kumaha. Nah itu mah bentuknya harus sabar. Apa sebabnya? Karena ini adalah dunia. Tidak bisa reaksi jago apapun untuk para desa. Masalah tentang perekonomian karena dengan adanya COVID-19, gerak jadi abdi kalau bisa jalan ke desa perekonomian yang di desa juga. Karena orang untuk para desa sabar mungkin atuh, ya. Karena jadi korupsi kepala desa sebenarnya. Nah, jadi tadi anggaran harus disesuaikan dengan anggaran apa adanya, ya. Jadi transparan, tepat pada sasaran, dan tidak ada hal-hal yang lain lah seperti itu. Ada? Habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga calon ya, calon pejabat waktu Desa Ciwalem. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi beri tepuk tangan untuk ketiga calon ini. Untuk tahapan pertama kita sudah selesai tanya jawab tahapan pertama. Sekarang lanjut ke tanya jawab tahapan kedua. Cuma mohon satu orang hanya satu pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu kita sepakat ini Bapak yang depan kita jawabnya hanya 5 menit. Karena tadi 10 menit ada 3 pertanyaan kajian. Yang penting rata semua 10 menit. Sekarang kita ganti 5 menit untuk menjawab. Audiens bertanya cukup 1 pertanyaan saja, walaupun kita ingin banyak. Mohon maaf, kasihan yang lain. Baik, kita mulai untuk sesi tanya jawab yang kedua. Dimulai dari sekarang. Silakan. Boleh Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 poin tadi sudah terjawab, bahkan sudah tersampaikan sebagian dari pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Cuma yang satu lingkungan yang jadi permasalahan di semua desa, mungkin menurut saya itu adalah sampah. Dukungan desa terhadap fasilitas pengolahan sampah bagaimana? Terus kalaupun toh mau diambil sama TPU seperti Bakarian itu bagus. Apakah nanti kita biayanya PT-PT atau ada iuran ditagih oleh petugas Pak RT atau ada dibikin lagi lembaga atau gimana? Karena sampah dari atas sampai bawah ujung-ujungnya sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Arif. Ini ditujukan kepada semua calon Pak Arif ya. Semua calon. Cukup, tidak ada lagi? Mau langsung dijawab? Oke. Siap. Pak. Baik. Akan dijawab yang pertama oleh nomor urut calon 3, Bapak Sukandar. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens barusan. 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan perkawis sampah di Kang Arif. Sampah dia jantan masalah bersama. Entong boroni di tingkat desa, di tingkat sebutlah di kota oke, jantan masalah ngese. Berakhirnya upami, aku cuma kieu upami teu aya kesadaran antar masyarakat. Jadi ulang kembalikan di deui ka kesadaran masyarakat di lingkungan tersebut untuk sadar akan sampah. Ulang nepi ka pertanyaannya emang saya Pak Karibnya perkawis upami misalkan aya nama tempat pembakaran sampah disediakeun atau misalkan RC hiji atau misalkan perkadus berhiji jadinya bagus. Nyoba misalkan aya dana yang itu dia nama mungkin kepayungan insyaallah. Tapi kecangan jadi hades hiji naon nyoba teh. Teu nyaho bisi salah. Ngan abdi mah lupatna ka dieu we. Karena kesadaran masyarakat heula di payuna. Ulah nepi ka kesadaran masyarakat kita bisa lung kasusukan, lung kawahangan. Di mana hanana bisa bersih, di hanap karunya germandi, usahakan kadang-kadang masih ada yang bawa
perkawis kalau di desa itu dia dijawab mungkin kalau bisa dikades siap. Udah poinnya. Ya. Hei sih. Bisa ada apa di sepatu Pak Kakak masih ada waktu cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Jadi tepuk tangan untuk calon nomor 3. Silakan dilanjutkan jawaban yang akan dijawab oleh calon nomor 1 Bapak Agus. Kami persilakan. Atur nuhun ka Bapak Ibu, Bapak Arif. Alhamdulillah di tadi kami terus nyentuh saat sampah ada itu mikir. Nah, sebab tadi ada sampah mah masalah semuanya. Dan tadi kembali lagi kesadaran, tapi ada tapinya. Tetap yang namanya pimpinan kepala desa berupaya setidaknya dalam hal banjir ataupun apa gara-gara sampah, maka jangan salahkan banjirnya, salahkan diri kita sendiri. Maka pendidikan di sana kita harus sentuh. Dengan adanya pendidikan dalam artian untuk bahwa sampah tersebut itu sangat-sangat merugikan banyak orang. Kita tidak merasa buang sampah sembarangan, padahal itu menyakitkan dan bahkan menjadi akibat daripada orang lain. Itu belum tersentuh dan terus itu. Tetap berupaya dengan mengedepankan kerjasama yang tadi gotong royong, padu gotong royong. Kenapa? Sentuh Karang Taruna yang ada di Desa Ciwalem dengan mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan ada di lingkungan di tiap lingkungan koordinasi dengan desa pemuda yang ada di lingkungan KRT, maka di sana bisa setidaknya mengupayakan dan bahkan lingkungan tersebut adakan yang tadi setidaknya mengadakan pengambilan pemungutan sampah-sampah di rumah tangga, ya, di rumah tangga dengan koordinasi nanti kerjasama dengan PU yang ada di Cianjur. Nanti jam berapa, hari apa, dan ini diangkut dan terus musyawarah para masyarakat peserta RT dan pemudanya yang sudah siap untuk membuang sampah. Nah, maka di sana tetap kerjasama, ya, kerjasama dalam hal itu. Kalau tidak ada, ya seperti apa yang tadi saya utarakan, program apa, sebesar apa dan sebagus apa tidak akan pernah maju kalau tidak sadar dari masyarakat itu sendiri. Nah, dengan adanya turun dan langsung ke masyarakat, insya Allah upaya kepala desa untuk tetap membenahi masyarakat setidaknya tidak 100% pun, maka meminimalis dan juga digugah oleh kepala desa dengan perangkat-perangkat desa. Yuk, jangan buang sampah sembarangan. Didik, ya, masyarakat itu didik dengan kita, dengan pemerintah desa, ya, ke kadus dan seterusnya. Itu didik, ya, dididik dan didik kita dulu, ya, sebagai contoh untuk ke bawah. Nah, insya Allah nanti juga dari bawah pasti bakal bisa mengikuti dan ataupun bisa menerima. Setidaknya sedikitnya tersentuh hatinya, keringanan kita demikian sampah teh sembarangan, bahkan untung kita dipicet ya sampah mah langsung dipesakan gula dari bumbu kedua, ya, seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kembali lagi upaya kepala desa untuk memberantas sampah ini dengan adanya musyawarah gotong royong dari bawah, ya, seperti itu, ya, RT, RW dan kadus ikut berperan, dan paling utama yaitu Karang Taruna yang ada di lingkungannya, seperti itu. Dan nanti kalau seandainya sudah bagus, bahkan bisa kepala desa memperdeskan dengan upaya untuk pengelolaan sampah, bahkan sampah yang ada di Desa Ciwalem bisa diupayakan semaksimal mungkin dengan adanya perdes, begitu, ya. Mungkin mudah-mudahan bisa diterima, dan kalau tidak nanti bisa berbicara di luar sana atau apa, kita ngobrol-ngobrol, ya, seperti itu, sharing, begitu, ya, intinya. Dan mungkin cukup, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan jawaban itu yang dijawab oleh calon nomor
dipersilakan 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Bapak Farid ya terkait dengan masalah lingkungan. Salah sama dalam misi simbolik, tapi rata-rata ini terkait dengan lingkungan. Poin nomor 4, memfasilitasi dan support terhadap kegiatan aktivitas kelembagaan desa. Jadi semua kelembagaan, jadinya ya RT, jadinya ya PKK, ada Lima, Karang Taruna, LPM dan yang lainnya. Harusnya dalam poin ini bisa tumbuh dan mandiri dan berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Artinya ini poin kepedulian bersama terhadap lingkungan. Itu yang harus kita tekankan. Jadi bahwa selaku pimpinan lain mikir yang sorangan, jeung sorangan hunkul, tapi berpikir bersama dengan kelembagaan ya terhadap lingkungan. Lingkungan banyak. Poin 5, mewujudkan desa berwawasan lingkungan. Nah, ini program terkait dengan programnya desa berwawasan lingkungan. Nah, terkait khusus dengan pengelolaan sampah ya menjadi PR bersama, salah satunya lain PR bersama warga desa Ciwalet. Pertanyaan menohok ke atas kepada kecamatan, kasih ya program apa yang sudah dicetuskan oleh pihak kecamatan terkait dengan pengelolaan sampah di lingkungan kecamatan, di mana sampah GSP murah nanti soka Ciwalet salah sajikina. Betul? Betul. Sampah nu aya di salah sajikina jembatan Ciwalet, Sungai Ciwalet, tapi GSP. Jadi kasebut siga geuleuh teh, tuh sampah Ciwalet naik, henteu kabeh. Ngan lobana ge aya di warga Ciwalet. Rata-rata tidak ada alternatif. Ya, ini jadi pertanyaan. Memang untuk pemerintah desa dengan programnya yang paling menohok, ya saya amat tertuju nama kabupaten. Ya, selaku memang pemangku wilayah yang lebih tinggi apa program? Ya, dari GSP memang geus dibawa ya dengan pelikna terkait dengan sampah eta. Tapi begitu ukur desa waktu sudah berupaya waktu ayeuna jadi kabupaten kemarin beda ya terkait dengan proses pengelolaan sampah. Kakumur simpuring dengan ayah BKKPD terkait dengan RT dan yang lainnya ya yang menyangkut yang bisa dikelola berupaya gitu kan. Minimal ayat permasalahan itu bisa keangkut, kita kotor mampu dirinya kita coba. Akhirnya ayat gerobak, nanti gerobak RW ayat kene terhenti. Ya, gerobak kecil, ya. Nah, terus berupaya kita prototipe. Terus terang, abdi sareng ayat 2an. Abdi membuat prototipe kanggo pembakaran sampah. Ayah kepukurkan di desa. Ya, itu diuji cobakan dan berjalan. Rencana akan diluncurkan di tiap-tiap kedusunan. Tapi ada permasalahan, tiap kedusunan itu ada tempat yang memungkinkan karena pembakaran terkait dengan asapnya. Akhirnya ditunda, digulirkan kembali. Ya, program terkait dengan TPS. Ternyata di Ciwalet tidak ada. Kita coba kembali, nanti pilot project di RW 3 dan berjalan. Tapi itu pun ada kendala. Tidak nyaman jeung rada risi katinggalina numpuk lamun sandina waktuna ditarik nya mohon lantaran di sisi jalan ada numpuk memang di waktuna kanggo itu tinggal masalah pengelolaan itu rencana di nanti dikembangkan istilahnya menjalar ke semua kembali lagi tidak ada tempat di tiap-tiap lingkungan itu menjadi permasalahan. Makanya ke ujung-ujungnya tiap jalan desa Ciwalet sampah ngumpul aja. Hujan dengan berhujan papalata kayak tadi. Ya, ini jadi permasalahan. Ya, jadi menyelesaikan masalah menimbulkan masalah akhirnya. Ya, lain kepikiran waktu sekarang itu sudah dipikirkan dan banyak program. Dan terus terang salah satu fungsi terus
Iya, ada jalan Cibaragu dan salah satunya. Waktunya sudah habis. Silakan. Terima kasih tepuk tangan untuk ketiga itu luar biasa sekali ya. Satu kali atau pertanyaan lagi ya Pak Andris. Satu pertanyaan lagi ini untuk pamungkas ya Bapak dan Ibu, mohon maaf karena waktu selesai. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya atas kami KRWN Timurnas menyampaikan suatu pertanyaan untuk bapak-bapak sekalian tiga-tiganya menyangkut PHBI utamanya, menanyakan kesanggupannya atau diminta untuk kesiapannya. Siap lebih banyak dan setiap ada kegiatan PHBI terutamanya ada mudah-mudahan lah istilahnya, apakah kesiapannya untuk menghadiri acara kegiatan tersebut di masing-masing wilayah yang meskipun ya istilahnya setiap ada keinginan mulai partisipasinya alhamdulillah mungkin tersalurkan, tapi kan tidak seperti itu menginginkan kehadirannya diminta untuk kesiapannya di antara ketiganya ketika ditakdirkan menjadi kepala desa PO. Yang selanjutnya sampai sekarang pun yang diinginkan mewakili RT RW perayaan PHBI itu terpusat di kantor pusat di desa sampai sekarang belum terlaksana. Kemarin ya sampai sekarang pun belum gitu. Nah, untuk kedepannya mohon untuk diadakannya PHBI tersebut gitu ya, dengan gimana cara mengalokasikan dananya. Kemarin hampir terjadi, namun ada ya pro dan kontra untuk administrasi persyaratannya, jadi tidak terlaksana. Ya, itu terjadi kan. Terus menyangkut PHBI satu lagi. Satu aja. Ya, menginginkan setiap ada istilahnya tari katanya kegiatan untuk mempererat antara tari silaturahim kepemimpinan diminta untuk kesiapannya apakah siap atau tidaknya dipapai seperti itu di setiap ada ayat tadi kan. Ya, itu mungkin cukup sekian. Menghadiri undangan dia sebenarnya siap atau tidak untuk tiga-tiganya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari Pak Agus ya untuk menjawab. Baik Pak Agus, silakan untuk menjawab 5 menit dimulai dari sekarang. Yang diizinkan menjawab Bapak RW 13 Bapak Nurudin Muhammad Nurudin. Nah, tentang PHBI kesiapan ataupun tidaknya dalam kehadiran sebagai kepala desa, maka saya pribadi 1000% insya Allah hadir. Kenapa? Itu adalah momen penting buat kepala desa. Ketika ada informasi-informasi hal yang mengenai dengan Bapak pemerintahan, di sana ranahnya untuk memberikan informasi yang lebih luas dengan masyarakat. Dan mahajak mah kumpulkan kurumaya. Tapi dengan ada PHBI, baik itu pun rudan ataupun rajaban, ketika kepala desa diundang, maka itu ranahnya bagi kepala desa sangat momen-momen hal yang sangat penting. Sebab apa? Pemerintahan desa setidaknya ketika ada momen seperti itu, maka utarakan apa yang menjadi bentuk yang sudah program kepala desa sudah dilaksanakan dalam hal pembangunan ataupun infrastruktur dan yang lain-lainnya, maka masyarakat itu juga mesti lebih tahu dan ataupun ada apa dan seterusnya. Jadi itu bagi saya pribadi, kalau seandainya kepala desa menjadi kepala desa, insya Allah, karena saya pribadi sesuai dengan yang tadi kata mantap itu aja ya, merakyat amanah tanpa akhir pengabdian. Karena sebagai kepala desa ya, yang tadi tidak ada akhir pengabdian selama kepala desa kita laksanakan dan jalankan. Karena kepala desa harus mengayomi
masyarakat. Apalagi momen seperti itu adalah sangat penting untuk mengutarakan hal-hal yang ibaratnya informasi bagi masyarakat. Ya, terus terpusat di desa. Nah, untuk ini kita sekiranya harus berkomunikasi dan bermusyawarah karena anggaran desa untuk kepentingan yang tadi tentang PHBI secara ini gambarannya belum, ya. Tetapi desa kalau seandainya Karang Taruna ikut serta untuk mengadakan PHBI, maka harus semuanya musyawarah, baik RT, RW, ya, dan ataupun lingkungannya kadus, ya, itu harus ada musyawarah. Kalau seandainya mau diadakan tablik akbar yang ada di desa. Tetapi saya sudah berbicara dengan para tokoh agama, para ulama yang wabil khusus MUI lah, kalau bisa mah tong ayah di desa mah. Sebab apa? Loba kiai rek diadukeun. Nggak sesuai dengan lingkungan. Lamun bisa mah maneh datang ke setiap lingkungan ketika ada PHBI. Mantap aja gitu. Sebab apa? Kalau ada seperti itu ya. Coba kayak saha undangna. Apakah hadir para tokoh agama? Mereka hadir semua, mereka hadir didinya dari karena agama mah maya muka luhuran, ya, mengkahankan di sana. Kita berkomunikasi dengan secara tokoh agama. Nah, itulah jadi PR saya pribadi. Di desa harus mengadakan, tapi ini harus mengizinkan. Seperti apa? Nanti kita buktikan ketika saya menjadi kepala desa. Itu aja, ya, seperti itu. Terus PHBI tadi apa? Siap. Kenapa? Karena itu momen penting untuk mengingatkan bahwa umat Islam itu ada 2 momen di setiap tahunnya, yaitu mengingat borojol, ya, mengingat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diisrokan serta dimirajkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cacat-cacat bahwa tablik akbar kan kurang sepupu, kemudian kan itu. Insya Allah itu ranahnya silaturahmi, menjalin silaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya, dan di sana pemerintah desa insya Allah ikut, ya, karena kepala desa setidaknya mengayomi, dan itu momen-momen yang sangat penting buat menginformasikan hal-hal yang sekiranya harus diinformasikan ke masyarakat. Begitu. Mungkin itu sekiranya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ustadz tidak puas. Kita nanti berkomunikasi dan berkoordinasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan. Silakan dijawab oleh Pak Budi. 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pak Ustadz RW 13 terkait dengan pelaksanaan PHBI. Awal 2015, ya, Abdi berupaya sanes PHBI. Abdi ingin ada forum ulama, tokoh agama yang ada di desa Ciwangen. Itu dikomunikasikan, ya, ini histori, ya. Komunikasikan dengan beberapa tokoh, ternyata mentah harmoni mau bener dirancang ke pelaksanaan, dan pelaksanaan kegiatan keagamaan satu untuk kita sekali, ya, itu pun rada esek muhadirna ya kata tokoh mungkin hampir terharap. Jadi harapan Abdi mah semua tokoh terkait dengan keagamaan yang hadir. Ayo kurang-kurang kene mah ya orang hadir berarti tinggal di wilayah akhirnya. Jadi Abdi memberikan histori terkait dengan ini gambaran kayak di Ciwalen terkait dengan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan akhirnya tidak bisa berjalan walaupun sekali. Ke depan juga kita akan upayakan. Mungkin metodenya ya ada hal-hal lain yang bisa kita upayakan. Ya. Nah, terkait dengan kehadiran, bahwa ini menjadi sebuah proses pelajaran, ya. Bahkan nyambung tadi pertanyaan Royal 3S katanya, ya, bujang-bujang kamu malam
ninggal karena Ciwalen kapungkur Korora ayat 3S Tongboroni ayat 3S tina jalmina pelayana da kampungna teu aya ngaraosan sareng kana jam 12 siang teh pas awal-awal 2014 pada teu aya terus kalapurnya karena teu aya terus Korora ayat 3S teu aya anu bade ngadamal administrasi teu aya boh anu di dalam teh geus sarui jam 12 aya nama alhamdulillah ya terkait dengan poles-poles dikit itu gampang lah tinggal suasana hati we kadang baik ai keur ieu mah hese dengan di senyum-senyum ya ya jadi insyaallah nah terkait dengan PHB juga kita insyaallah mengupayakan ya mengupayakan untuk menghadiri tatkala tidak ini kadang-kadang sok syarat nih ya tatkala sok syarat makanya ada proses perwakilan ke depan kita akan tertibkan siapa yang memang resmi ini mewakili sehingga jelas ada yang dibacakan gambaran ya ini ke depan proses starling ya momen dulu sempat beberapa kali dijalankan tapi karena memang kabentur kadang-kadang terus terang kayak musim kuring dinas pas Ramadan abis sok kayak target gitu kan target tilawah nah itu kan tadarus iya nah jadi tak kalah keliling jadi kadang-kadang seseorang anak wae itu ngabaturan jadi asa aduh sok isi di jalan deh ya ayo gambaran gitu kan tapi mudah-mudahan ke depan ya kita tinggal lanjutkan habis sudah mencoba gitu kan tinggal ke depan kita programkan lebih baik lagi lah ya paling itu terkait dengan pengelolaan keagamaan bukan hanya PHBI sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya keagamaan yang lain ya proses yang lain dan yang paling penting adalah pembinaan diri kita ya pembinaan diri kita terakhir sebagai closing statement ya khususnya ke kampung warga Cisentul ya Cibogo, Sukamana, Kebakan Loa, Kebakan Kemang, Tagaluhur ya di Kudusunan 5 closing statement abdi mah bahwa mudah-mudahan ya abdi berkeinginan kita bersama-sama sehingga muncullah slogan Ciwalen berbudi ya namun berbudi bersama kita bangun desa ini jadi intinya lain kurang lain sanes abdi bungkus sebagai calon tapi kita bersama-sama membangun desa yang kita cintai ini desa Ciwalen insyaallah pengen itu mau terakhir sebagai closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan calon nomor urut 3 Bapak Sukendar 5 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita RW soal kesiapan. Siap teh upami misalkan diulang-ulang dina dina acara PHBI Rajaban Alfi Yudan. Jawaban simpuring asal tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Insya Allah didongkap. Di mana kedongkap oge misalkan mudah-mudahan sehat mah pasti maksakeun. Nah, upami misalkan nuju di luar kan kadang-kadang ada kegiatan lain misalkan, tapi pasti informasi ke nyampangkan diwakilkan. Insya Allah siap upami tarlima insya Allah abdi upami misalkan etage kadang-kadang bu entong orang yang jauh kadang-kadang secara pribadi abdi jujur disebutkan ketua itu belang betong PMW komentarnya belang betong ngan upami tos aya dijadwalkeun mah panginten kersa harus deh pamangreun kewajiban atau sunat insya Allah abdi siap upami misalkan tos aya agendana insya Allah abdi siap perkawisan kapilu panginten rajaban atau mudah di desa panginten kemarin abdi mencoba jeung sebutlah Karang Taruna anu aya di lingkungan di desa Ciwalen sadayana hoyong nyobi biasa henteu gitunya istilahna teh hoyong nya satu momen rajaban di desa
Ya dina kasarna kamari teh abdi jeung rencana anu sebutlah menggagas dan ideuna. Kan abdi karsan dina seksi eta lah dina kasar ketua di bidang abdi karsan di Karang Taruna dipain ketua 2 membawahi bidang eta. Ku abdi di ajengkeun nepi ka RAB jeung sagala rupana nya ayeuna mah banyak persepsi lah. Nu asana hoyong islana sebutlah untuk kebaikan akhirna mah mental nya abdi mungkin bade dicoba deui abdi mah apa komo lamun misalkan mungkin abdi jadikan kepala desa akan terus coba untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk ketiga tersebut ya. Mudah-mudahan walaupun tidak puas nanti bisa bertanya-tanya lagi di lain kesempatan. Baik para calon dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini adalah tanya jawab pamungkas dan kegiatan dari kita. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang atau besok mungkin ya kita diagendakan di Dusun 3 dengan lokasi di SDN Ciwalem Universitas. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Mari kita tutup kegiatan kali ini dengan membacakan doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Ya, silakan. Semangat.